rasa kalau sekarang ngomong apakah seseorang itu harus merintis karir dari pet yang seharusnya, aku rasa sih enggak. Maksudnya, contohnya Sidul tuh kan, Anak Anak sekolahan. sekolahnya insinyur, Nah. kerjanya sembahyang mengaji kan. Kalau untuk jadi director, skill apa sih yang harus dipunyai? Skill yang harus dipunyai, skill yang dipelajari di sekolah penyutradaraan. Mungkin Mas Andi bisa lebih jawab. Aduh, Bonsi. Mungkin kalau gue langsung jawab aja ya, Romo. Iya. Jadi 80% yang kalian pelajari di sekolah itu tidak ada di sini. Kalau teknis cepet kok. Kita banyak yang support. Aku sampai sekarang ukuran lensa aja gak tahu. Tapi kenapa alhamdulillah masih sekarang gue kepake karena ada karakter. Lu punya visi, terus ini nanti ada orang-orang profesional yang kita pekerjakan gitu, yang memperuncing visi lu, udah selesai gitu. Tapi bagaimana caranya supaya orang-orang itu mau? Kamera roll and let's talk. Ini udah episode ke Berapa? apa ya, Ceng ya? Kebanyakan. Kebanyakan ya. Kita udah pernah ketemu mungkin sebelumnya di episode yang lain, tapi tentunya kali ini kita hadir lagi dengan episode yang juga akan menghadirkan narasumber yang baru. Berbeda ya. Betul sekali. Saya Ulu Wijaya. Saya Buceng. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang juga lagi-lagi ini narasumber yang sangat menarik. Iya, betul. Karena beliau-beliau ini bukan anak kemarin sore lah ya. Iya, bukan orang asing lagi bukan ya. orang asing lagi di dunia produksi iklan Indonesia. Betul. Halo, Romo. Halo, Andi. Halo Andi, apa kabar? Boleh memperkenalkan diri aja deh, langsung deh ke kamera. Halo, saya Romo, Sutradarling. Darling. Silakan, Di. Oke, saya Andi, sama juga seperti Romo. Kebetulan ngedirect iklan. Iya. Kebetulan aja. Kebetulan aja, nggak sengaja. Kecemplung. Tapi jadi director tuh suatu kebetulan nggak sih? Langsung aja karena jawabannya kebetulan. begitu. Andi, apakah itu kebetulan untuk menjadi seorang director sutradara iklan? Nah, kalau untuk kebetulan jadi sutradara iklan, gue harus jujur bahwa gue nggak pernah berpikir untuk jadi sutradara iklan karena emang gue mau jadi sutradara film. Walaupun emang background edukasi gue itu emang gue ngambilnya penyutradaraan, tapi nggak pernah terpikirkan untuk jadi sutradara iklan pada saat itu kan. Kalau Romo nih, Iya, Romo. ini Romo juga kecemplung. Kalau aku nggak kebetulan, tapi kebenaran. Iya. Kebenaran waktu itu tragedi banget. Kantor yang gue bangun itu ketika lagi jaya-jaya tiba-tiba sudden death gitu. Kemudian ya hidup harus berjalan. Ya udah coba-coba bikin inisiatif gitu, karena selama gue jadi creative director pada saat itu yang paling relate gitu, yang dekat dengan kapabilitas creative director waktu itu gue ngeliat bahwa rasanya gue bisa ngedirect gitu. Cuma waktu itu kenapa gue nggak ngedirect karena memang posisi gue sebagai creative director itu nyaman banget. Waktu itu gue sempat mau magang sama Eugene Panji gitu kan. Eugene Panji bilang, tapi ini dari bawah banget loh, Mas Ded, nggak apa-apa. Aku bilang nggak apa-apa, tapi dalam hati ya juga ya. Karena terlalu nyaman dari sini, akhirnya nggak kesampaian juga menjadi director. Sehingga akhirnya tragedi itu terjadi, kantor gue collapse, nah, ngedirect. Jadilah sutradarling. Aku nggak nyebut diriku sutradara, kalau dia kan merasa sutradara sangat berat. Aku nyebut sutradarling aja. Berarti karirnya Romo menjadi sutradara itu dimulai sebetulnya dari agensi. Dari agensi, dan itu kepepet aja. Kepepet? Seandainya waktu itu kantor gue nggak kolaps ya, masih jadi owner, masih sombong barangkali. Owner agency ya kan? Diselamatkan. Iya. Jadi Diselamatkan keadaan. Kamu terlalu sombong nih, udah lo panas-panasan deh jadi sutradara keliling nih. Darling ya. Tapi enak sama-sama. Tetap sama-sama enak. Sama-sama enak. Saya orangnya gampang dienakin. Mudah. Tapi memang sebenarnya apa sih modal awal buat jadi sutradara? Iya, petnya kan macam-macam ya. Bisa memang dari sekolah itu. Ada jurusan penyutradaraan yang bisa masuk dari situ. Ada juga karena lingkungan. Bisa jadi karena tadinya dia ngebantu-bantu di persyutingan, lama-lama dekat dengan circle yang ada kemudian menjadi sutradara. Atau ya semacam seperti saya gitu. Dalam main jobnya saya sebagai creative director, mau nggak mau sering berhubungan dengan sutradara gitu, sehingga sedikit banyak menjadi tahu karena irisannya sangat banyak sekali. Dan
Aku rasa kalau sekarang ngomong apakah seseorang itu harus merintis karir dari pet yang seharusnya, aku rasa sih enggak. Maksudnya, contohnya Sidul tuh kan, Anak sekolahan. sekolahnya insinyur, kerjanya sembahyang mengaji kan? Nggak nyambung ya. Sembahyang mengaji. Seperti belalang kupu ya, pagi-pagi minum susu. Bedanya adalah mungkin ketika saya bicara konsep soal brand, bagaimana brand ini diaktualisasikan di dalam storyboard dan lain sebagainya, saya bisa bicara lumayan karena background saya sebagai creative director gitu. Tahun berapa? Kalau gitu pertanyaannya ke Andi dulu ya bicara. Andi tahun berapa nih memulai debut sebagai director? Kalau dia di director itu akhir 2017, awal 2018 lah, sekitar segitu. Tapi memulai di industri ini ya lumayan panjang sih. Jadi dulu emang kuliah relate lah pada saat itu gitu. Dan akhirnya bekerja sesuai sama jalurnya lah ya. Pada saat itu kerja di beberapa film lah. Tapi di film itu belum dapat posisi-posisi strategis. Pada saat itu masih ada namanya VTR gitu. Jadi emang pernah kerja sama Mas Garin, Alenia gitu. Sampai akhirnya pada suatu ketika gitu aku syuting tiba-tiba ada additional hari gitu. Syuting Garuda di dadaku pada saat itu. Ada additional scene gitu karena mau build in produk gitu. Pada saat itu adalah produk sabun mandi batangan gitu. Saat dia mandi, jadi scene-nya mandi. Wah, gue ada di dalam. Tapi anak laki-laki, Romo. Bukan perempuan. Anak laki-laki ya udah. Nah, karena di situ akhirnya bertemulah salah satu produser iklan. Nah, dia yang ngajakin gue, terus dia bilang, "Tapi kamu mulainya dari ngulang ya, dari bawah dan mulainya dari produksi." Akhirnya gue memulai jadi PA pada saat itu sekitar 4 tahunan lah gitu, dan tapi lebih tepatnya pada saat itu runner sih. Runner emang bener. Lari sana sini dong. Lari sana sini. Cuman emang pada saat itu ya mungkin kondisi juga ya, keadaan, jadi ya udahlah, udah nggak ada gengsi gitu, gas akhirnya ya udah ngebawa gue sampai sekarang. Oke. Amin. Nah, sebenarnya kalau untuk jadi director, skill apa sih yang harus dipunyai? Skill yang harus dipunyai, skill yang dipelajari di sekolah penyutradaraan. Mungkin Mas Andi bisa lebih jauh. Aduh, bonsai. Mungkin kalau gue langsung jawab aja ya, Romo. Iya. Jadi 80% yang kalian pelajari di sekolah itu tidak ada di sini. Jadi saya balikin lagi ke Romo. 80% tidak ada, apalagi spesial case-nya adalah di industri iklan. Karena sebenarnya penguasaan teknis gitu yang akhirnya dijadikan skill sama anak-anak sekarang mungkin nggak terlalu besar berpengaruh gitu ya. Kalau menurut gue, karena emang perspektifnya harus kayak Romo aja udah gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bawa apa-apa sih. Iya, maksudnya kalau yang ngomong anak sekolahan kan valid. Kalau gue yang nggak sekolah tuh kemudian ngomong nggak penting sekolah cuma 20% nggak penting. Oke. Tapi ternyata gitu. Tapi kalau dari kacamatanya Romo nih, apa sebenarnya skill yang harus dipunyai untuk seseorang bisa mendirect? Aku nggak bisa menilai secara objektif ya, karena menurut aku tuh menjadi sutradara itu gampang. Mau ngambil gambar udah ada yang ngambilin. Gambar, ya kan? Ya kan, gambar storyboard udah ada yang gambarin. Bikin musik udah ada yang ngebikinin. Ngedit dari offline sampai online udah ada orangnya gitu. Mau makan ada yang mesenin. Gitu ya. Jadi tuh pegel-pegel ada tukang pijit bisa panggil juga bisa ya. panggil. It's very easy. Tapi yang paling sulit memang memperoleh kepercayaan. Iya, betul. Gitu kan, lu nggak mungkin bisa mendapatkan itu semua gitu ya, tanpa lu sendiri bisa dipercaya gitu. Nah, jadi problemnya adalah bagaimana kita bisa meraih kepercayaan itu gitu. Nah, kebetulan aku itu dulu begitu aku coba lompat ke penyutradaraan itu, aku juga sempat gamang. Wah, nggak mungkin kalau misalkan misalkan gue dari runner segala macem, badan gue gemuk, kalau gue lari ke sana takut gelinding. Takut gelinding gitu. Gitu. Terus mau minta job yang langsung gede gitu, yang mau langsung dipercaya juga susah. Gue siapa gitu kan. Akhirnya yang gue gunakan pada situ ya yang benar-benar gagasan, benar-benar ide bagaimana aku bisa membuktikan pada media itu bahwa ngedirect mah bisa lah. Jadi aku mengawalinya memang mungkin beda ya Andi dari film. Kalau aku memang begitu kolaps itu aku berinisiatif membuat karya inisiatif. Itu waktu itu momennya Ramadan, jadi aku bikin karya PSA Ramadan. Waktu itu aku jadi setan. Bikin konsep kalau dilala viral.
ternyata ada brand yang melihat bahwa ini Romo ini punya potensi lah, punya potensi, dan memang itu yang ingin aku buktikan bahwa pada saat itu supporting production-nya itu apa adanya gitu ya, syuting cuma pakai 5D, itu ya make up sendiri, ya ini sendiri segala macam. Tapi itu kan sebenarnya kan teknis gitu. Tapi bahwa kemudian itu viral, itu cukup membantu gitu. Jadi kalau aku ngeliat sekarang itu dengan fasilitas yang ada itu jauh lebih mudah sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalkan gue nggak punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa diri gue itu bisa gitu, itu menurut gue bullshit sih gitu loh. Itu karena keinginan lo nggak terlalu kuat aja gitu. Itu karena kalau lo pun nggak jadi sutradara lo masih bisa makan gitu loh. Itu once ketika lo nggak lo harus makan gitu ya, lo harus ngasih makan keluarga gitu, maka bikin karya gitu nggak susah kok gitu. Iya, jadi apa yang paling penting di sutradara? Kepercayaan. Banyak orang yang punya skill teknis karena kliennya percaya, udah. Kejual aja. Aku berapa kali dapat job itu karena klien percaya aja. Gitu. Bahwa hasilnya jelek, percaya. Ya nomor 2 yang penting. Harus percaya. Nah sekarang kan, iya Romo udah nyutradari hampir 150 iklan, masa nggak dipercaya? Itu kan privilege orang yang memang sudah mengerjakan banyak. Tapi sebelum itu bagaimana cara supaya mendapat kepercayaan? Kalau teknis cepet kok, kita banyak yang support. Aku sampai sekarang ukuran lensa aja gak tahu. Tapi ya, guruku dalam penyutradaraan iklan itu kan masih Pang. Kalau aku mendampingi dia menjadi sutradara gitu tuh, coba lu, dia Farway buka sini, ganti lensa segini dari sini. Itu ngomong itu benar-benar angka gitu. Tapi ternyata ada satu tipe sutradara yang gak ngerti itu sama sekali. Dia cuma punya visi. Gitu. Dia cuma punya jokes yang receh. Dan itu gue. Ini kalau Andi nih pasti ininya berbeda sama Romo nih ya. Iya. Kan? Aku akhirnya belajar juga gitu, belajar dari sutradara yang jauh lebih muda, misalkan Mangkus gitu ya. Belajar teknis juga, oh bisa begini ya, meskipun otakku nggak nyampe. Aku iya serius nih. Tapi kenapa alhamdulillah masih sekarang gue kepake karena ada karakter. Iya, karakter. Handsome kagak, sekolah kagak, terus Iya betul. Setuju. Tapi sebenarnya sih setuju sama Romo juga ya. Orang mungkin taunya di luar ya. Gue menguasai segala macam teknis gitu. Sebenarnya enggak juga. Gue cuma menguasai 1-2 lah gitu. Cuman basic teknis aja gitu. Basic teknis mungkin yang kayak Romo bilang tadi bahwa lensa apa segala macam. Karena emang kalau lensa emang ada impresi yang dikeluarin dari lensa itu apa yang gue mau komunikasiin, tapi gue harus jago ngedit, gue bisa ngopret kamera apa segala macem. Gue sih nggak di situ ya. Mungkin kalau mengutip dari Romo bahwa emang yang paling benar emang lu punya visi dan karakter gitu. Lu punya visi, terus ini nanti ada orang-orang profesional yang kita pekerjakan gitu yang memperuncing visi lu, udah selesai gitu. Tapi bagaimana caranya supaya orang-orang itu mau? Nah, di situ. Bagaimana caranya orang-orang itu mau dan akhirnya bisa yang sama penting, visinya. Ya, visinya sama V-nya. Sama V-nya. Nah, mungkin teman-teman sekarang yang lagi pengen berkarir gitu apa segala macam, gue juga belajar dari mereka. Mereka itu total filmmaker, semuanya dikerjain. Mereka bisa ngedit, megang kamera, apa segala macam. Ya gue nggak menyalahkan, itu emang jalur yang dia pakai karena emang mudah lah mungkin ya. Teknologi sekarang udah semakin dekat sama mereka gitu. Jadi skill teknis duluan yang dikedepankan gitu. Dia lupa bahwa ada dia yang harus dikembangkan di belakang. Soft skill. Nah soft skill itu malah sebenarnya mainnya kayak Romo bilang tadi, karakter apa segala macam sama. Ya kalau di industri kita gitu ya jualan, lu bisa jualan gak sih? Nah itu jualan itu dan akhirnya lu bisa jualan ya, lu dipercaya karena kita harus convincing gitu. Udah ada yang ngejualin, ada yang bantuin kita, udah kelar. Kepercayaan gitu gak sih kayak misalnya Romo dibilang tadi karena gue basic gue privilege di agency memudahkan untuk ngapain sendiri gitu kan? Enggak, gitu itu kan? privilege setelah gue terima job. Jadi gue ngerti, oh brand ini maunya begini. Artinya gue tahu mana-mana yang bisa gue kembangin secara production dan mana-mana yang harus gue pertahankan secara substansinya komunikasi. Itu gue paham banget karena gue basicnya ada gitu. Nah, ya itu salah satu jalan yang untuk bisa memudahkan, untuk bisa dipercaya kan. Iya, kalau udah jadi mah enak banget itu sutradara. Gitu ya. Tapi untuk menjadi itunya memang terjal jalannya. Betul. Jadi sebenarnya buat kalau mau jadi director tuh sebenarnya bisa
shortcut atau enggak sih? Karena kayaknya salah satu profesi yang regenerasinya sangat meriah sekarang, Sangat cepat gitu ya. sangat cepat adalah Director. dibandingkan dengan profesi-profesi lain di di produksi ya. Iya. Kayaknya kalau director setiap hari selalu ada director baru gitu. Kita nggak ngomongin hasilnya ya. Iya. Kita nggak ngomongin hasilnya. Karena dia itu bisa ngeklaim jadi director kok. Siapa aja bisa gitu. Kalau dulu tuh kan memang ada asosiasinya yang bisa memberikan sertifikasi ya. Lu udah pernah terlibat berapa produksi? Baru label Baru itu bisa label itu ada. Label itu ada. Sekarang kan dengan megang kamera smartphone, bikin ini konten segala macam, dia bisa aja menjadi sebagai Klaim untuk sebagai director dan gitu. selama ada klien yang ngebeli, ya Menurut Romo, why not? fenomena ini gimana? Sekarang itu menjadi sutradara, menjadi pekerja kreatif itu lebih demokratis ya. Maksudnya nggak hanya cuma anak sekolah yang bisa, nggak cuma orang yang ada di circle itu. Saya tuh punya tetangga di Pemalang, dia tuh lulusan SMP sebenarnya. Lulusan SMP, pekerjaan sehari-harinya ini jaga kandang ayam. Dia konsisten bikin konten di sawah tuh. Sekarang tuh followernya ada 4 juta, penghasilannya sebulan tuh 7.000 tuh dia dapat. Siapa namanya Romon? Namanya di Lempong. Boleh sekali-kali diambil. Tapi apa yang saya pelajari dari dia? Ya dia berkarya dengan dia yang punya. Butuh waktu 1 tahun dan 1,5 baru orang mengakui Bahwa dia konten-kontennya dia gitu. Tapi kan dia nggak peduli disebut sebagai sutradara, tapi nggak peduli gitu. Nah, sebenarnya sutradara itu lo mau menjadi pengeksekusi, atau menjadi kreatif kan? Kreatif yang bisa mengeksekusi. Kalau dia hanya mengeksekusi, dia bermain di wilayah-wilayah yang sifatnya clutter gitu, maka persaingannya akan sangat banyak dan kemudian akan bermain harga. Tapi lo punya kualitas, iya, sayangnya harga juga ya. Udah punya harga juga. Kalau menurut Andi gimana Andi? Oke, fenomena director baru gitu ya. Nah, kalau gue ya, sebenarnya emang regenerasi itu harus kita jaga. Sebenarnya kayak gini. Karena gue mungkin mengalami ketika di fase-fase gue masih jadi PA dan jadi asisten director. Pada saat itu dulu itu regenerasi tuh nggak kayak sekarang. Kayaknya dia circle-nya ini kayak kuat banget gitu. Jadi regenerasi, karena itu juga kita balik lagi bahwa dulu biaya produksi, cost produksi itu besar banget. Siapa sih yang mau ngeluarin duit segini terus mempercayakan tiba-tiba ke orang yang baru gitu. Baru atau apa. Jadi akhirnya regenerasi tersumbat gitu. Nah, regenerasi tersumbat akhirnya dia dapat momentumnya ketika dunia digital masuk, apa segala macam gitu, dia dapat jalurnya kan pecah gitu. Akhirnya semua orang bisa masuk di industri kita ini. Nah, sekarang challenge-nya adalah kita yang udah berkarir di sini, bagaimana kita bisa survive kan? Survive, terus kita jaga karakter kita jaga profesi kita dengan baik, kita nggak menutup regenerasi, biarin regenerasi karena kita belajar kan dari mereka. Tapi mereka harus memahami industri kita betul-betul gitu ya. Kalau gue ngeliat ya udah, gue serap ilmu kalian, oh kalian ternyata bergeraknya ke arah sini, nah udah. Tapi kalau kalian yang bergeraknya ke arah mana terus menurut gue akhirnya lu kayak nggak punya karakter, nggak punya visi, ya udah ngapain gue ikutin kayak gitu. Ada bad news dan good news. Bad newsnya adalah nggak ada support, nggak ada dukungan ketika lo menjadi sutradara. Oh ya? Nggak ada. Ketika lo bukan siapa-siapa, jangan berharap ada orang lain akan mendukung lo. Jangan berharap ada pihak-pihak tertentu berpihak pada lo supaya lo jadi sutradara. Itu pengalaman saya. Gitu ya. Tapi good newsnya, lo jadi sadar satu-satunya yang bisa mensupport lo ya karya lo sendiri. Gitu. Artinya ketika industri ini tidak menyambut kehadiran lo, ya berarti karya lo memang nggak cukup. Underline ya. Iya. Tapi kan biasanya yang muda-muda itu emang trial and error juga gitu. Betul. Nanti dia udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia akan menemukan jalannya gitu. Betul. Ternyata apa yang gue udah jalanin beberapa tahun ini salah atau kurang bener. Jadi yang memang upgrade terus gitu. Menolong adalah istiqomah. Istiqomah itu adalah konsisten. Gitu kan. Apa yang bisa membuat seorang konsisten gitu ya? Karena mencintai aja sih. Jadi doing the job with heart gitu ya sih. Iya, pada dasarnya pada saat itu gue ngerjain inisiatif segala macam karena gue memang mencintai itu gitu loh. Jadi bukan karena gue dapat kabar bahwa fee-nya director bisa segini, enggak gitu loh. To be honest ya, kita para senior nih, mungkin Andi nggak termasuk. Kalau bisa nggak ada regenerasi kok, biar kita bisa berkarya terus. Bisa kita lakukan. Bener nggak? Jujurnya kan begitu. Benar, jujurnya gitu. Jujurnya bisa gitu. Ada Jadi gue bisa
Ada Jadi job gua- terus jadi gitu. gue bisa ada job terus. Kan begitu. Nah gimana kalau seniornya begitu? Itu hanya bisa dijawab dengan karya. Gitu. Karya ya, Iya, kalau karya lu lebih hebat dari kita yang sepuh-sepuh ini pasti dicari kok. dicari. Ini sekarang ada fenomena Fenomena apa nih? asisten to director yang mengerjakan treatment untuk director. Hmm. Yang soal itu saya di beberapa kasus itu memang dia ini ide-ide yang keluar adalah ide dari FTD-nya, bukan dari directornya sendiri. Dia entah dengan mungkin karena jadwalnya padat atau mungkin memang ya males aja atau apa gitu. Bagaimana menanggapi ini? Saya nggak punya FTD. Nggak punya FTD. Nggak punya FTD. Kenapa? Karena kemampuan teknis saya dalam bidang penyutradaraan itu rendah. Artinya saya benar-benar harus bisa mengendalikan fresh idea. Nah itu nggak bisa dibantu. Harus dikerjain sendiri. Harus dikerjain sendiri. Karena dapur saya di situ dan hampir ting-tengan saya tuh ting-tengan kadang-kadang sama visualisernya, kadang-kadang sama astrada saya. Itu aja gitu. Tapi kalau sampai ada pitching kemudian diserahkan ke ETD kemudian atas nama dia sih enggak ya. Makanya sampai sekarang juga saya tidak punya ETD yang resmi. Adanya Astrada. Ada astrada, Dan ada visualizer gitu. Karena kadang-kadang visualizer yang cocok sama saya juga itu aja. Karena kalau sama saya itu diajak ngobrol gitu. Kalau gini gimana ya? Hanya sekedar garing ngomong, oh ya sudah ganti. Oke. Nah itu lucu, nah baru digambar. Gitu aja. Kalau Andi, gimana Andi? Lo pakai FTD apa enggak? Nah, kalau gue nggak punya ETD juga. Cuman emang di beberapa project gitu gue mempekerjakan ETD. Cuman ETD yang gue pekerjakan selalu harus base-nya production assistant. Gue juga baru tahu nih ternyata banyak terjadi adalah ETD memisahkan dirinya dari produksi. Iya. Dia nggak mau disentuh banget sama produksi. Akhirnya gue berasumsi bahwa oh berarti E2D ini jadi profesi paling cepat, paling gampang untuk menjadi director. Mungkin mereka langsung ngeliat kayak gitu. Kayak shortcutnya ini gimana ya? Oh ya udah ini nggak usah jadiin profesi, tapi ini adalah batu loncat yang paling gampang gitu. Iya. Karena nanti dia bisa dengan cepat mendapatkan kesempatan itu. Karena kalau misalnya tiba-tiba teman-teman PH harus nge-grab project yang nggak bisa dapetin gue gitu, mungkin kalian bisa berpikir bahwa Plan B-nya. plan B-nya aja kenapa nih. nggak E2D-nya aja? Karena sekarang diberi kesempatan itu Gampang ya? nggak lebih gampang gitu, lebih mudah. Oh iya, karena nilainya segini ya udah kita kasih kesempatan. Apakah dia Ternyata hasilnya bisa- sama. ternyata hasilnya sama? Ternyata hasilnya sama. Saya dipecat, itu saya jalan. Sah-sah aja nggak kayak gitu? Aku rasa kalau perasaannya begitu sih, nggak semuanya bisa di-copy sebenarnya dari seorang director gitu. Betul. Kalau misalkan sutradara punya otentik sesuatu yang kayak sidik jari kita kan nggak bisa di-copy gitu loh. Saya Iya. punya beberapa sutradara yang sekarang udah jadi yang tadinya melekat ke saya, meskipun dia sekarang sutradara, ya nggak sama dengan saya. Karakter itu nggak bisa di-copy. Nggak bisa di-copy. Ngomongin budget ya, perlu nggak sih aware sama budget gitu? Perlu lah, Perlu ya? perlu. Kemarin itu ada yang kontak saya dengan budget yang nggak biasanya saya. Romo, BB kita segini, Romo mau nggak? Ini kalau saya pribadi, aku bilang, Mas, ibaratnya aku ini supir. Fiku sebagai supir itu segini, ya. Bensinnya segini, Mas. Sampai mau pegangin saya Alphard ya nggak apa-apa, saya jalanin. Mau pegangin Avanza juga nggak apa-apa. Karena yang saya jual adalah kemampuan nyetir saya. Cuma kenyamanannya Alphard sama kenyamanannya Avanza ya. Beda. Ya, berbeda. Asal manajemen ekspektasinya aja yang Disamain ya? disamain. Itu kalau saya. Cuma kan ada beberapa sutradara yang memang ngejagain banget. Gue maunya bawa Alphard. Kalau Andi gimana? Andi gimana? Kebetulan sih gue bawanya Lambo. Lambo. Nggak. Kalau gue aware juga. Tapi menyambung biar kita nutup juga tentang perihal E2D tadi ya. Kalau kita aware sama itu ya mungkin kita aware juga sama E2D. Jadi makanya gue ketika dapat project langsung ditanyain, kamu punya E2D nggak? Bilang, oh ya udah untuk di sini gue punya, tapi case-nya gini. Jadi kita emang udah di link awal. Dia ini under gue, emang udah langsung under gue atau emang gue bebankan ke produksi. Karena kenapa yang tadi gue bilang, karena si E2D ini dia harus bisa manajerial, maksudnya dia harus masih undernya produksi.
production assistant gitu ya. Betul gitu, gue lebih nyaman gitu daripada emang lu ternyata Etudi banget. Nah sama Etudi juga nggak semuanya buruk, kok ada Etudi emang yang emang benar-benar membantu bagus gitu ya, dan membantu gitu. Membantunya itu dalam hal dia nggak perlu terlalu berpikir kreatif pun juga nggak apa-apa, tapi dia orang yang selalu kayak apa ya, kalau mungkin dibaratkan kalau mobil lagi Romo itu keep line assist kita gitu. Ketika lu keluar dari track lu itu, dia tuh yang balikin lu ke sini. Nah, itu yang kita mau sebenarnya itu kan. Nah, lebih ke situ sih gitu. Kadang-kadang kita terlalu gila ke sini, ternyata kita keluar track karena dia mengerti, oh enggak, kita lagi enggak ngarah ke situ gitu. Bukannya gue batasin atau apa, tapi enggak apa-apa, lu balik lagi aja. Nah, seperti itu aja. Jadi gue aware juga masalah itu. Jadi kalau misalnya dia nanya, oh ini kita budgetnya sekian. Nah, emang ujung-ujungnya emang gue ada standarnya juga bahwa ya udah lu nggak bisa beli gue juga dengan harga segini juga. Karena nanti dengan harga segini buat apa lu hire gue yang ujung-ujungnya nanti gue minta anggaplah pencapaian gue udah terbiasa pencapaiannya kayak begini, tiba-tiba ini bukan kebutuhan brandnya atau kebutuhan komunikasinya, tiba-tiba gue harus di lantai situ gitu kan. Gue bilang, wah gue kalau kayak begitu nggak terbiasa gue, nanti mending orang yang terbiasa di situ mungkin orang yang lebih nguasain itu gitu. Jadi ya udah, gue emang ada standarnya juga gitu. Kata menyutradarai budget kecil maupun budget besar itu capeknya sama. Malah kadang-kadang yang budget kecil itu lebih pusing, lebih capek. Karena harus merekayasa ini, harus ini segala macam. Ekstra. Jadi kalau kayak gitu boleh aku bilang bahwa sebetulnya penting untuk sutradara ini aware akan budget ya. Kita ngelihat realnya sutradara, pasti produser udah tahu lah, ya ini BP per harinya kira-kira segini. Itu kan. Ya tahu diri aja lah, maksud gue. Iya. Tapi kemudian udah berputar, sutradara itu mulai keliling. Gue adanya segini, jalan kan rutenya begitu. Banyak sutradara-sutradaranya di atas budget harus segini juga sekarang kan juga akhirnya kan nelpon lagi gitu kan. Gue berapa aja deh. Sekarang banyak yang ngomong begitu. Masih kulusnya. Sebenarnya mungkin yang harus dijaga bukan masalah budget tapi lebih ke kualitasnya ya. Betul. Iya, setiap orang tuh pengen menjaga kualitasnya. Tapi kemudian lagi-lagi yang menentukan adalah pasar, ya kan? Misalkan sekarang pasarnya lagi ramai di tier 3 katanya ya. Ya sudah, pilihannya, lu masih tetap bertahan di tier 1 atau lu mau turun? Kalau gitu pertanyaan yang selanjutnya dari ini. Romo tipe director yang mana? Yang mana? Apakah ketika ada di tier 1 Romo saya nggak peduli sama tier 3? Nggak peduli? Nggak peduli, saya pedulinya sama kamu aja. Bener, saya juga nggak tahu sekarang ada tier berapa, saya nggak tahu. Ya, sebenarnya sama lah kayak gini. Fenomena tier sama fenomena tua muda. Apa ukurannya tua muda gitu? Lu bilang ini director tua, ini director muda. Director tua ini nggak bisa achieve pencapaian muda gitu. Nah itu gue agak sebenarnya gak setuju gitu kan? Gak setuju gitu karena kan sekarang lu nyari inspirasi, apalagi sekarang ya gampang banget gitu semuanya, sumbernya ada apa segala macem gitu, tinggal diserap aja jadi gitu kan. Kalau orang-orang yang bertuhankan sama referensi-referensi itu gitu. Jadi berarti konsepsi tua muda udah nggak ada dong harusnya. Jadi kadang pencapan itu juga agak kurang tepat gitu ya, maksudnya. Betul. Kalian suka merhatiin gak sih ketika ada alat baru, ada grip baru, kemudian iklan semua tampaknya semuanya langsung begitu, semuanya latah gitu. Nah, tapi ada supply, ada demand kan? Betul. Iya, akhirnya kemudian karena kalau tidak punya karakter, maka dia depend on equipment. Gitu. Sutradara yang umurnya panjang deh, yang dari saya waktu masih jadi kreatif director sekarang masih menjadi sutradara yang laris. Siapa contohnya? Dimas Jai. Iya. Terus Ica. Pernah nggak sih pakai equipment atau pernah treatment yang aneh-aneh? Kagak. Karakter dia punya. Iya kan? Benar. Iya kan? Kalau itu berarti udah kejawab ya. Iya. Nah sekarang seberapa besar suatu iklan harus viral? Karena sekarang ya, ada. hampir semua brief yang kami terima itu rata-rata kayak gue mau dong iklan gue viral. Itu sama aja kayak produser film pengen filmnya box office, tapi sampai sekarang tidak ada profesional pun yang bisa memprediksi bahwa film ini bisa box office. Kalau dia bisa memprediksi pasti akan dibayar sangat mahal, dan orang produser film mau mengeluarkan budget besar asal ada orang yang bisa memforecasting jumlah tiket. Viral itu selalu hadir dari sebuah kebaruan kok. Tapi kalaupun kita mengandung kebaruan belum tentu viral juga.
Apalagi misalkan sekarang lagi viral, misalkan kamu nanya, kemudian iklannya ikutan, kamu nanya, bertanya, nggak akan viral. Kejutan tuh nggak akan terjadi 2 kali gitu. Usahanya untuk viral tuh ada rumusnya, tapi itu tidak menjamin bahwa itu akan viral. Contoh usahanya, apakah dia mengandung kebaruan di situ? Tren. Kalau tren pasti enggak. Ngomong tren ya, tren itu ada tiga. Ada tren follower, ada tren responder, ada fan trend, ada tren setter. Yeah. Kalau orang ngikutin tren, pasti akan viral. Itu aja. Karena viral itu dibangun sama orang yang menciptakan tren, gitu loh. Dan orang yang menciptakan tren itu suruh bikin viralnya juga belum tentu bisa. Jadi berhenti minta-minta iklan, minta produksi iklan viral ya, berhenti ya. Tapi masih ada juga yang minta. Mungkin salah anggapan tentang viral itu. Gitu loh. Iya bisa kayak gitu. Viral itu kan sebenarnya kan terkait dengan penyebarannya. Itu kan bisa by design, ya kan? Memang bisa sistemnya engineer. Iklannya tiba-tiba ditonton oleh 40 juta di YouTube. Padahal dibayar gitu sama YouTube. Tapi yang komen 7. Komennya sama-sama aja. Tapi viral karena dihitungnya jumlah views misalkan. Itu kan engagement gitu. Itu marketing juga berarti ya? Iya, mau viral yang by design atau yang engineer atau yang organik gitu. Kalau organiknya gak ada rumusnya, kan namanya juga organik. Gitu. Saya pernah bantuin Bukalapak, itu viral banget dengan produksi yang sangat seadanya. Tapi kemudian iklan itu kemudian direduce lagi part 2, jadi cycle kedua dengan production value yang jauh lebih bagus. Iklan pertama itu yang viral itu saya bikin tuh hanya dalam waktu 15 menit, budgetnya numpang syutingan. 15 menit? Iya, ini ada syuting ini gitu ya. Udah cepetan bikin ini deh. Itu viral. Itu sampai kenaikan download aplikasi itu sampai 14.000%. Nah, euforia tuh di Bukalapak itu kemudian dibikin versi cakepnya, dengan ini segala macam udah agak viral. Jadi viral itu pasti akan sekali ya. One viral time goes viral gitu. Sekali. Mana ada seorang, ya maksudnya gini, kalau ada yang viral lagi pasti polanya diganti, gak mungkin ngikutin pola yang lama. Gak mungkin pola yang kemarin dipakai lagi kemudian viral, enggak gitu. Kita tahu lah ya, Romo emang udah banyak lah pengalaman untuk masalah viral gitu. Gue iklan gue yang viral mungkin cuma 1-2 gitu yang menurut gue keviralannya itu juga nggak organik gitu. Karena keviralannya itu penumpang ketenaran dari siapa-siapa gitu. Ya jadi bisa itu salah satunya. Jadi gitu. Jadi maksudnya pertanyaan ini emang gue nggak terlalu banyak tahu lah intinya kayak gitu. Tapi gue setuju bahwa sebenarnya ada rumus gitu atau ada formula menuju ke situ, tapi formula ini belum tentu works gitu. Karena emang nggak ada formula. Ya benar kata Romo, kalau misalnya ada formula kayak gitu, gila sekaya apa orang yang bikin formula gitu gitu. Apalagi Formula One ya. Apalagi Formula One. Nggak apa-apa kan nyebut brand? Nggak apa-apa. Aman ini ya. udah mau pertanyaan Oke. terakhir nih ya. Apakah penting untuk seorang director iklan bisa punya karya yang dapat penghargaan? Oke. Kalau gue ada karena kebetulan gue nggak memenangkan apa-apa ya. Beberapa tahun ini emang gue nggak memenangkan, dan ada teman yang memenangkan gitu emang karena dia ke-support banget juga. Dianya juga emang, gue nggak bilang dia nggak, ini dia punya usaha yang keras pastinya. Gitu akhirnya dia dapat itu ya. Dia dapat itu penghargaan yang ya emang harusnya dia bisa bangga lah akan itu gitu. Tapi bagaimana itu membawa lu dan menjaga lu di industri ini, gue nggak jamin sih gitu. Karena kayak kita di film gitu ya. Di film itu malah ketakutannya dulu ya. Ini bercanda-bercandaan. Ketakutannya adalah kita megang piala. Kenapa? Since lu megang piala udah selesai. Orang semua takut gitu ngoling lu, bilang wah dia pasti harganya udah mahal, requirementnya ina itu kayak gitu. Gitu. Tapi kalau untuk jadi kepuasan harusnya sih walaupun gue nggak ngikutin juga sih sebenarnya festival-festival itu, karena emang beneran gue sampai saat ini pun juga gue masih sangat-sangat berkutat sama industri film bercerita, film panjang gitu sampai saat ini. Dan emang cita-cita gue buat series banyak apa segala macam, dan gue udah berapa kali hampir jadi buat film cuman gagal. Ya cita-cita gue masih tetap di film, dan gue pada suatu saat sih pengen dapat itu gitu. Iya, nah, berkarya di film gitu ya. Penghargaan menurut lo itu sih bukan sesuatu yang penting untuk dikejar ya?
Itu bonus aja sih Bonus kalau aja. menurut gue. Bonus aja ketika lu bisa dapet itu dan emang lu lagi ngejar itu. Karena kalau misalnya pertanyaanmu adalah director harus aware sama budget apa enggak, sama lu mau dapat jipar apa enggak gitu. Karena beberapa case gitu adalah orang yang mau mengejar ke situ akhirnya dia mengorbankan pasti berhubungan dengan budget produksi gitu. Karena Banyak budget yang dikorbankan, produksi ya. yang biasanya jipar kalau misalnya nggak se-original Romo gitu ya, dia harus disupport sama teknikal yang harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar gitu. Misalnya lu mau dapat jipar, harusnya ini syutingnya cuma 1 hari. Semua kebutuhan komunikasi sama brandnya harus terpenuhi di sini. Tapi karena ada kebutuhan penghargaan award gue harus extend jadi 2 hari apa segala macam. Itu merugikan kedua belah pihak atau apa ya? Iya, Monggo iya. gitu. Itu poin yang bagus juga sih. Sebenarnya mungkin penghargaan itu perlu apa enggak ya? Bonus. Kalau Romo gimana? Menurut Romo gimana? Kalau dulu di agensi sih memang jipar itu Wajib. memang wajib ikut. Iya. Memang wajib ikut. Buat porto ya kalau di agensi ya. Kemudian piala-piala itu memang berpengaruh kepada performa kan, pada citra lah, namanya juga piala citra, sehingga agensi itu sampai membuat namanya scam ad. Scam ad itu adalah iklan yang sebenarnya nggak tayang, iklan palsu lah. Ya. Seolah-olah ada klien, tiba-tiba ada klien penjahit Rudi di sana bikin iklan, ditayangnya di koran di Jogja, sekarang kemudian tiba-tiba mendapatkan penghargaan platinum atau apalah. Ya mungkin buat mereka itu memang penting karena penilaian mungkin dari worldwide, dari asosiasi segala macam itu berpengaruh, pengaruhnya buat si pekerja kreatif juga. Kalau dia sudah punya medal, dia bisa Jualannya lebih bagus di luar gitu kan, bisa meningkatkan daya tawar dia di kantor lain. Itu tuh ya mungkin itu penting buat mereka ya. Kalau saya pribadi sih sebagai direktur iklan, jujur karena motivasi saya menjadi sutradara iklan itu pada itu memang menyambung nafkah. Jadi mau dikasih kerjaan apa aja saya kerjain. Gitu. Saya dapat jipar banyak dari penyutradaraan, tapi semua itu yang ngedaftarin PH-nya atau agensi saya nggak pernah daftar. Dan ketika saya mengerjakan itu, saya nggak punya tujuan untuk dapat jipar. Tujuan pertama adalah mencari nafkah, yang kedua adalah kreatifnya saya push sebisa saya, dilalah kok memang dapat. Nah, apakah sutradara perlu? Ya itu nice to have aja menurut saya. Iya. Selama lu punya skill yang baik, punya soft skill yang baik, lu kagak ngehe, budget lu affordable. Ya, tapi ya maksudnya dapat kalau di iklan pengalaman gue, lu dapat award apa enggak, lu nggak akan menjamin kelangsungan hidup lu sebagai PH atau emang job lu akan lebih banyak di tahun depan. Itu nggak menjamin, cuman nice to have di story lu aja dalam seminggu. Iya. Habis itu kelar. Apakah saya bangga dapat itu? Ya bangga. Tapi juga manusia biasa dapat begitu ya bangga juga. Tapi apakah itu menjadi tujuan dalam berkarya? Demi Allah enggak. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu nih. Yeay. Lagi-lagi episode kali ini juga banyak banget sesuatu yang baru lagi ya, ya buat kita ya. Beda lagi nih ya. Dan semoga nih semoga teman-teman yang menonton juga merasakan hal yang sama dengan kita malam Betul hari dong, ini harus ya, dong, harus ada efeknya. Iya. Efek bagus gitu ya. Efek bagusnya ya. Luar biasa nih. Sekali lagi terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Andi. Thank you ya. Thank you so much, Pak. Thank you. Udah datang. Thank you. Semangat. Ngomong Bagi yang mau jadi director, semangat. ya kan? Bagi yang mau mendoakan kelangsungan hidup kita lebih lama, Semangat. Tentunya juga kita mari berdoa bersama-sama agar kelangsungan hidup industri kita juga menjadi lebih baik. Amin. Dan tentunya industrinya lebih sehat dan tentunya lebih oke lah ya. Lebih sustain. Lebih sustain ya. Oke. Ini adalah kesempatan kita kali ini terakhir untuk mengingatkan teman-teman lagi masalah kalau mau bergabung sama IRPI silahkan boleh cek di Instagramnya IRPI di @irpi.official. Oke. Dan YouTube-nya ya, ini ya. Ya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih banyak. Thank you so much. Ini saatnya kami semua pamit. Saya Unu Wijaya. Saya Buceng. Sampai bertemu lagi di episode lainnya. Kamera roll. Sound. Let's talk
bersama Demi Industri. Oke.